Selamat datang semua di channel Donghua Novel Story. Spoiler, alur cerita, dan update Donghua terbaru. Tanpa basa-basi lagi, mari lanjutkan cerita selanjutnya. Jika seseorang untuk peringkat 9 petir emas misterius seperti api surgawi di peringkat api surgawi, petir ini akan membanggakan posisi yang setara dengan api lotus pemurnian iblis, atau bahkan nihility devouring flame. 9 petir emas misterius ini hanya akan muncul setelah menyempurnakan pil emas tingkat 9. Itu adalah masalah yang mengguncang bumi setiap kali kilat ini muncul. Dunia akan bergetar dan bahkan elit Doushengs akan tampak kecil dan tidak berarti di bawah kekuatan petir ini. Di dalam beberapa buku kuno, ada catatan tentang fenomena alam yang tidak biasa terbentuk ketika seorang alkemis, yang telah mencapai puncaknya, menyempurnakan pil emas tingkat 9. Aspek yang paling menakutkan dari fenomena yang tidak biasa ini, adalah 9 cahaya emas misterius. Bahkan seorang elit biasa, Dousheng akan berubah menjadi debu jika ahli itu menyentuhnya sedikit. Tentu saja, 9 petir emas misterius sangat langka bahkan selama zaman keemasan era kuno. Sudah ribuan tahun sejak 9 cahaya emas misterius telah muncul di benua Douki. Dengan kata lain, pil emas tingkat 9 tidak muncul di benua Douki selama ribuan tahun. Namun, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memperbaiki pil obat ilahi ini. Bahkan Xiaoyan hanya bisa tetap diam sebelum kata-kata ini. Mengingat keterampilan penyempurnaan obatnya, dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di benua itu. Tetapi tidak sulit baginya untuk menjadi peringkat di antara 3 besar. Namun, pil obat tingkat tertinggi yang pernah disulingnya adalah pil harta tingkat 9. Dia tidak pernah berusaha untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang pil emas tingkat 9 tingkat tinggi. Karena itu, 9 cahaya emas misterius yang legendaris adalah sesuatu yang hanya pernah dia baca di buku-buku kuno. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia masih bisa mengenali 9 petir emas misterius pada pandangan pertama karena persepsi spiritualnya yang tajam. Tempat ini, sebenarnya telah menghasilkan 9 petir emas misterius. Bahkan dengan ketabahan Xiaoyan, ia tanpa sadar merasakan napasnya menjadi sedikit sulit pada saat ini. Beberapa saat kemudian, akhirnya mulutnya mengeluarkan gumaman rendah tanpa dia sadari. Suaranya penuh dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Naga petir emas besar berbaring di bagian terdalam dari laut petir. Matanya tertutup rapat. Busur kilat emas terus melintas di tubuhnya. Energi pemusnahan seperti diam-diam menyebar, menyebabkan ranah kosong muncul sangat terdistorsi. Baut Black Demon Lightning yang penuh sesak tertinggal 10.000 kaki jauhnya dari naga petir emas, seolah-olah mereka menyembah raja mereka. Xiaoyan tanpa sadar menelan seteguk air liur saat dia memeriksa adegan ini. Suara samar itu sangat keras di dunia yang sunyi ini. Oleh karena itu, banyak baut dari Black Demon Lightning tiba-tiba berbalik dan menuduh Xiaoyan seperti banyak ular sanca marah. Xiaoyan hanya menarik setelah makhluk setan hitam mulai menagih. Matanya dengan cepat berkedip saat dia berbalik dan melarikan diri. Dia tidak takut pada Black Demon Lightning, tapi dia tidak bisa tidak takut pada naga petir, yang tampaknya tertidur. Dia bisa merasakan aura mengerikan yang berasal dari tubuh naga. Dia mengakui bahwa dia jauh lebih rendah daripada aura itu. Berdasarkan pada tebakannya, jika seseorang menggunakan tingkat manusia untuk mengukur kekuatan naga petir ini, kemungkinan setara dengan Dousheng bintang 7. Tingkat ini adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak bisa melawan. Karena itu, dia tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri setelah menemukan tingkat aura naga. Pelarian Xiaoyan menarik semakin banyak makhluk setan hitam, jadi mereka mengejarnya. Dalam sekejap, bagian terdalam dari kolam petir tampaknya telah bergolak. Xiaoyan telah menerobos ke tanah suci mereka dan tampaknya membuat mereka marah. Baut Black Demon Lightning melonjak dari segala arah, menuju ke arah Xiaoyan. Di bawah serangan dari sejumlah makhluk Black Demon Lightning, bahkan Xiaoyan akhirnya merasa kulit kepalanya mati rasa.
Dia melambaikan tangannya dan Raja Utara muncul di atas kepalanya. Bahu Xiaoyan kemudian bergetar saat Yi kecil muncul. Setelah itu, Yi kecil terbang di bawahnya. Raja Utara dan Yi kecil menjaga Xiaoyan dari atas dan bawah. Gelombang makhluk setan hitam tiba setelah Xiaoyan memanggil Yi kecil. Namun, kekuatan isap meletus dari Raja Utara dan Yi kecil ketika mereka 100 kaki jauhnya dari Xiaoyan. Semua baut petir ini diserap ke dalam tubuh duo. Ayo pergi. Xiaoyan tidak berani diam setelah dengan mudah memblokir serangan makhluk setan hitam. Sepasang sayap tulang muncul di punggungnya. Dia baru saja akan melarikan diri dengan cepat ketika pori-pori di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbuka lebar. Dia buru-buru berbalik dan secara kebetulan melihat naga petir emas di dalam kolam petir perlahan membuka matanya. Petir menyala dan guntur meraung di mata naga itu, seolah-olah seluruh dunia telah menembak ke mata naga besar itu. Ini buruk. Orang besar itu telah terbangun. Sepasang mata dingin naga tanpa emosi menatap Xiaoyan, menyebabkan dia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak dengan kuat saat tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melarikan diri dari kolam petir ini. Naga petir emas melebarkan mulut besarnya setelah melihat Xiaoyan melarikan diri dengan kecepatan yang begitu cepat. Petir emas besar 1000 kaki memancarkan suara berderak saat melesat dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap, ia berhasil menyusul Xiaoyan. Petir emas, yang mengalir pada Xiaoyan dari belakang, menyebabkan matanya menyipit. Kecepatan ini tidak meninggalkan ruang baginya untuk melarikan diri. Dia dengan tegas membalikkan tubuhnya. Majestic Dou Qi dengan cepat berkumpul di permukaan tubuhnya seperti pusaran besar seperti lubang hitam. Dengan lambaian tangannya, Raja Utara ditempatkan di depannya. Yi kecil juga melintas dengan nyala api saat dia muncul di bahu Xiaoyan lagi. Wajah kecilnya saat ini mengungkapkan kehikmatan yang langka. Xiaoyan tidak diberi kesempatan untuk menghela nafas lega setelah membentuk banyak lapisan pertahanan. Petir keemasan memenuhi matanya sebelum dengan kejam menghantam tubuh Raja Utara. Tabrakan yang kuat itu mengirim tubuh Raja Utara ke belakang. Xiaoyan buru-buru menekan punggungnya, tapi dia tidak dapat memblokir kekuatan besar itu. Sebaliknya, dia juga dikirim terbang. Meskipun tubuh Raja Utara dikirim terbang, kemampuannya untuk menyerap kekuatan petir sekali lagi muncul. Orang bisa melihat banyak busur petir emas melompat di sekitar tubuhnya. Mereka seperti serangga kecil yang terus-menerus menggali ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan telah tersambar petir karena tangannya menyentuh tubuh Raja Utara. Energi menakutkan dan liar itu mengguncang dan menghancurkan pusaran Dou Qi di permukaan tubuhnya. Untungnya, Yi kecil cepat melangkah maju. Dia benar-benar melepaskan kekuatan melahapnya dan dengan kejam mengisap busur cahaya berwarna emas ini. Petir emas besar melilit Xiaoyan, Raja Utara, dan Yi kecil. Banyak busur petir besar terus berkedip. Makhluk hitam iblis petir sekitarnya, yang telah bergegas, buru-buru terhenti sebelum melarikan diri ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekati petir emas. Xiaoyan mengepalkan giginya sambil dikelilingi oleh busur petir. Setelah Yi kecil melahap petir emas, energi yang sangat merusak dan kuat melonjak ke dalam tubuhnya. Ini adalah energi yang Yi kecil beri umpan balik kepadanya. Xiaoyan buru-buru memfokuskan pikirannya di atas perasaan terkejut. Dia dengan kuat mengendalikan energi yang besar dan kuat ini, mengarahkannya melalui mediannya. Dimanapun energi ini berlalu, busur emas kecil akan berkedip sebelum tubuhnya akan memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Bahkan setelah disaring oleh Yi kecil, energi dari 9 petir emas misterius ini masih menyebabkan Xiaoyan menderita. Untungnya, bagian dalam tubuhnya sudah diperkuat oleh Black Demon Lightning. Karenanya, dia tidak perlu khawatir tentang bahaya meskipun menderita sensasi pahit. Cahaya kilat keemasan berkedip-kedip. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki energi liar dan keras di dalam tubuhnya. Setelah beberapa menit, keringat dingin di wajahnya akhirnya berkurang.
Energi seperti kuda liar pemberontak secara bertahap berubah menjadi gelombang air banjir, seperti douki murni yang mengalir ke tulangnya. Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa kekuatannya, yang telah berhenti naik sebelumnya, sebenarnya mulai sekali lagi tumbuh dengan lambat. Jika tren ini berlanjut, dia kemungkinan akan mencapai tingkat mahir bintang 5 dari kelas Dou Sheng dalam waktu singkat. Kejutan tiba-tiba ini menyebabkan wajah Xiaoyan tanpa sadar mengungkapkan sukacita. Namun, kegembiraan ini belum menyebar ketika dia dibangunkan oleh suara retak. Matanya tergesa-gesa beralih ke Raja Utara, hanya untuk menemukan bahwa kulitnya, yang ditutupi dengan busur petir emas, telah retak dan membentuk celah yang samar. Sungguh 9 petir emas misterius yang mengerikan. Bahkan tubuh Raja Utara tidak bisa menanggungnya. Hati Xiaoyan langsung menjadi dingin setelah melihat celah yang terbentuk. Jika Yi kecil tidak menggunakan roh apinya untuk memurnikan petir, bahkan Xiaoyan tidak akan berani menyerap energi destruktif ini. Dia segera melambaikan tangannya dan buru-buru memasukkan Raja Utara ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan telah menghabiskan banyak upaya untuk memperbaiki boneka ini. Dia benar-benar akan merasakan sakit hatinya jika Raja Utara dihancurkan di tempat ini. Tubuh Xiaoyan cepat mundur setelah dia menyimpan Raja Utara. Yi kecil di bahunya melepaskan kekuatan melahapnya sampai batasnya. Akhirnya, dia menyerap sisa petir emas ke dalam tubuhnya sekaligus. Segera, permukaan tubuh kecilnya meledak dan membentuk banyak cahaya kilat emas. Api teratai pemurnian iblis di dalamnya dilepaskan hingga batasnya untuk secara halus memperbaiki petir ini. Aku telah menerobos. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar ketika semakin banyak energi yang besar dan kuat melonjak ke tubuh Xiaoyan. Sebuah sukacita muncul di matanya. Kekuatannya telah meningkat ke tingkat mahir dari bintang kelima dari kelas Dou Sheng dengan mengandalkan kekuatan 9 petir emas misterius ini. Setidaknya, dia telah menyelamatkan setengah tahun pelatihan. Cepat dan pergi. Tubuh Xiaoyan buru-buru mundur saat dia mengandalkan Yi kecil untuk menelan bagian terakhir dari 9 petir emas misterius. Matanya melirik ke bagian terdalam dari lautan petir saat dia mundur. Banyak busur petir besar tiba-tiba meledak dari tubuh besar naga petir emas. Auman naga yang mengandung kesengsaraan besar bergema di lautan petir ini dengan cara yang mengguncang bumi. The Black Demon Lightning makhluk di sekitarnya menarik diri ke kejauhan dalam ketakutan. Aura spiritual sedang berkumpul. 9 petir emas misterius ini sebenarnya mencoba untuk membentuk roh. Pemahaman ini menyebabkan sosok Xiaoyan yang cepat mundur tiba-tiba berhenti. Matanya dengan cepat berkedip. Meskipun 9 petir emas misterius ini sangat mengerikan, itu tidak memiliki kecerdasan. Dengan kata lain, itu tidak bisa disebut roh. Yang disebut pertemuan spiritual ini sebenarnya adalah pembentukan kecerdasan. Jika 9 petir emas misterius ini berhasil, itu akan berubah menjadi keberadaan yang mirip dengan api teratai setan pemurnian di masa lalu, petir 9 emas misterius dengan kecerdasan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang diinginkan Xiaoyan. Namun, 9 petir emas misterius akan memasuki kondisi yang sangat lemah sambil membentuk roh. Bahkan dengan ketabahan mental Xiaoyan, hatinya mulai berdebar dengan kecepatan yang lebih besar saat dia memikirkan keadaannya yang melemah. Kekuatan 9 petir emas misterius. Dari ini, orang bisa mendapatkan pemahaman tentang betapa mengerikannya tubuh 9 petir emas misterius itu. Namun, semua yang dibutuhkan untuk menambah yang lebih rendah juga membawa risiko. Jika ada risiko tinggi yang terlibat, hadiah yang lebih besar akan secara alami mengikuti. Bahkan jika Xiaoyan tidak menggunakan 9 cahaya emas misterius untuk menerobos bintang ke-6 dari kelas Dou Sheng setelah menyerapnya, hanya memilikinya di tangannya berarti bahwa Xiaoyan akan memiliki senjata pembunuh melawan lawan yang telah mencapai ke-7. Bintang dari kelas Dou Sheng. Godaan yang datang dari senjata yang begitu kuat menyebabkan hati Xiaoyan yang tenang berdebar meskipun ada risiko yang menyertainya. Meskipun kekuatan Xiaoyan telah mencapai tingkat puncak di benua itu, lawannya bukanlah makhluk biasa. Memiliki kartu truf lain di tangannya setara dengan memiliki kehidupan lain.
Ini benar-benar kasus mencari harta karun dari bahaya. Xiaoyan perlahan menarik kegembiraan di dalam hatinya. Matanya terus berkedip ketika dia melirik bagian terdalam dari laut petir. Setelah ragu-ragu di dalam hatinya sejenak, dia akhirnya mengambil keputusan. Dia akan bertindak jika dia menemukan kesempatan, tetapi jika masih sangat sulit untuk menundukkan 9 cahaya emas misterius dalam keadaan melemah, dia hanya bisa memilih untuk mundur. Xiaoyan memfokuskan pikirannya setelah membuat keputusan. Matanya menyapu banyak petir yang meledak di tubuh naga petir emas yang dalam di lautan petir. Sementara 9 misterius Goldening Lightning memancarkan raungan sengsara, Black Demon Lightning sekitarnya mulai melarikan diri ke kejauhan. Pada saat ini, mereka bahkan tidak merasa ingin mengejar Xiaoyan. Sebaliknya, mereka tinggal 10.000 kaki jauhnya dari 9 petir emas misterius. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan, naluri mereka mengatakan kepada mereka bahwa petir emas 9 misterius sedang mengalami saat yang sangat kritis. Sebuah petir emas yang merupakan 1/5 petir emas misterius meledak dengan kejam di permukaan tubuhnya. Sebuah busur petir emas diisi dengan kekuatan pemusnahan liar menggeliat. Ledakan pembalasan ini bahkan menyebabkan sesuatu yang sekuat 9 petir emas misterius berjuang. Namun, beberapa spiritualitas mulai perlahan muncul di dalam mata naga yang sedingin es tanpa emosi. Hal ini menyebabkannya tampak telah memperoleh sedikit kehidupan dan tidak lagi tampak sedingin patung seperti sebelumnya. Xiaoyan tanpa sadar menjilat bibirnya setelah menyaksikan perubahan ini. Tidak terduga bahwa 9 petir emas misterius ini harus menanggung pembalasan ganas seperti itu untuk membentuk roh. Tetapi jika itu bisa bertahan, itu kemungkinan akan menjadi keberadaan yang cukup menakutkan di masa depan. Ada segala macam misteri di dunia ini. Contohnya adalah pohon kuno Bodhisattva. Itu mungkin hanya pohon kuno, tetapi pada puncaknya, dikabarkan telah bertukar pukulan dengan elit Didi. Demikian pula, pohon kuno Bodhisattva tidak memiliki banyak kecerdasan. Semakin kuat objek spiritual alami, semakin sulit baginya untuk membentuk roh. Ini adalah kasus untuk pohon kuno Bodhisattva, dan tidak ada bedanya dengan 9 petir emas misterius. Setelah aura spiritual muncul di mata 9 naga emas misterius, pembalasan dalam tubuhnya menjadi lebih intens. Sebuah ledakan seperti halilintar bergema dari tubuhnya. Setiap ledakan yang mengerikan menyebabkan kulit kepala Xiaoyan mati rasa. Terhadap ledakan liar dan keras ini, spiritualitas dalam mata naga 9 emas petir yang tenang tersebar. Reaksi yang menakutkan. Tidak heran pohon kuno Bodhisattva tidak dapat membentuk roh. Jika itu terjadi, tidak ada yang tahu seberapa menakutkan kekuatan pembalasan itu akan. Xiaoyan merasa terdiam saat dia melihat aura spiritual dalam mata 9 cahaya emas misterius meledak terpisah. Dari kelihatannya, 9 cahaya emas misterius ini mungkin tidak berhasil membentuk roh. Makhluk hitam iblis petir sekitarnya tampaknya juga merasakan ini melalui naluri mereka sementara pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Suara sedih misterius dikeluarkan dari lautan kilat. Baut Black Demon Light yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menerkam ke arah 9 petir emas misterius. Banyak busur Black Demon Lightning berubah menjadi percikan listrik hitam kecil yang menyerang tubuh 9 misterius Golden Lightning pada kontak. Setelah mereka masuk, ledakan kuat yang terjadi di tubuh 9 petir emas misterius tampaknya telah melemah. Sepertinya makhluk-makhluk petir setan hitam ini menggunakan diri mereka sendiri untuk memblokir ledakan pembalasan yang terjadi di dalam tubuh 9 petir emas misterius. Spiritualitas dalam mata 9 naga emas misterius menjadi lebih padat karena banyak makhluk setan hitam menerkam. Pada saat yang sama, tubuh emas awalnya yang cerah redup. Pasukan pembalasan telah menyebabkannya semakin lemah. Baut petir iblis hitam jauh di dalam lautan petir menjadi lebih gila lagi sementara 9 petir emas misterius mengeluarkan raungan sengsara yang tajam. Mereka dengan berani menerjang ke dalam tubuhnya. Tetapi ketika spiritualitas dalam mata 9 misterius Golden Lightning menjadi lebih padat, ledakan yang terjadi di dalam tubuh naga menjadi lebih tak terkendali. Riak pembasmi yang menyebar darinya bahkan menyebabkan Xiaoyan di kejauhan merasa takut.
Sepertinya orang besar ini akan gagal. Menjadi pihak yang tidak terkait, Xiaoyan tampak cukup tenang. Matanya menyapu sebelum dia menggelengkan kepalanya. Ledakan pembalasan yang telah dilepaskan dalam tubuh 9 misterius Golden Lightning telah melonjak berkali-kali. Menurut tren ini, baut Black Demon Lightning tidak mampu menekan ledakan petir terlepas dari bagaimana mereka menerkam. Begitu mereka gagal menekan kekuatan-kekuatan ini, kecerdasan dan semangat yang terbentuk oleh 9 cahaya emas misterius setelah banyak kesulitan akan hancur berantakan. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas setelah dengan jelas membayangkan akhir. 9 petir emas misterius telah terbentuk setelah periode waktu yang lama tanpa disadari. Sangat disayangkan karena gagal membentuk roh. Langit mungkin memberkatinya dengan kekuatan besar, tetapi mereka juga merampasnya dari hak-hak lain. 9 petir emas misterius tampak redup saat berbaring jauh di lautan petir. Tubuhnya, yang tampaknya terbuat dari emas, juga telah menjadi jauh lebih ilusi. Ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menahan serangan balasan yang menakutkan. Petir iblis hitam di sekitarnya berhenti mengisi maju saat 9 petir emas misterius mengempis ke laut petir seolah-olah ia telah menerima nasibnya. Mereka berlama-lama di sekitar naga dan mengeluarkan rengekan yang dalam. Suara mereka dipenuhi dengan kesengsaraan. Xiaoyan menghela nafas setelah menyaksikan 9 cahaya emas misterius melemah. Naga itu tidak lagi dapat menyebabkan dia merasakan bahaya yang dia rasakan sebelumnya. Formasi spiritual telah gagal. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia melangkah melalui ruang kosong dan bergegas turun. Setelah itu, dia muncul jauh di dalam lautan kilat. Dia menatap naga petir emas 10.000 kaki besar dari jarak dekat. Naga itu menatapnya dengan sepasang mata yang sangat redup. Itu tidak meluncurkan serangan apapun. Namun, makhluk Black Demon Lightning dengan marah bergegas ketika Xiaoyan menerobos masuk lagi. Mereka bersiul dan menyerbu, tetapi kecil bangkit dari bahu Xiaoyan. Saat itulah badan-badan pengisian ini berhenti, seolah-olah mereka sangat takut pada bayi itu. Beri aku kekuatanmu dan aku akan membantumu membentuk roh. Tubuh Xiaoyan melayang di depan 9 petir emas misterius. Tubuh mungilnya seperti semut. Namun, suaranya yang tenang menyebabkan mata naga redup dari 9 cahaya emas misterius berfluktuasi. Kekuatan besar adalah hambatan terbesar untuk pembentukan rohmu. Tangan Xiaoyan dengan lembut menekan skala naga di depan mata 9 cahaya emas misterius. Segera, api merah muda melonjak dari jarinya. Setelah itu, dia dengan kasar menarik. Cahaya kilat keemasan cerah segera ditarik keluar dari tubuh 9 misterius Golden Lightning. Petir emas samar-samar berkumpul menjadi naga petir raksasa. Ekstraksi itu tiba-tiba mulus. Salah satu alasannya adalah bahwa 9 petir emas misterius sangat lemah. Yang kedua adalah bahwa itu tidak membalas bahkan sedikit. Seolah-olah itu mengerti kata-kata Xiaoyan. Untuk memiliki kecerdasan, ia rela meninggalkan kekuatannya. Sudah bosan dengan perasaan eksistensi kabur seperti ini. Apa kekuatan penghancur yang mengerikan? Api merah muda di telapak tangan Xiaoyan melonjak. Itu berubah menjadi jaring api besar yang dengan kuat menahan naga petir emas. Ini adalah kekuatan dalam tubuh 9 misterius Golden Lightning. Sifat destruktif di dalam telah sangat melebihi harapan Xiaoyan. Bahkan tubuhnya akan meledak jika dia menyerap energi destruktif ini. Naga petir emas dengan liar berjuang di dalam jaring api. Ia ingin melarikan diri, tetapi jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya tanpa didorong oleh seseorang atau sesuatu. Segel. Xiaoyan menyelipkan jarinya di udara di depannya dan garis darah terbang keluar. Setelah itu, formasi dengan cepat terbentuk di web api. Cahaya api bergetar dan jaring api, yang melilit naga emas, mulai menyusut dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi naga petir mini yang memasuki tubuh Yi kecil. Kekuatan destruktif ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh roh api kecil. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan tugas ini. Matanya kembali ke 9 petir emas misterius di depannya. Karena kekuatannya telah diekstraksi,
itu telah berubah menjadi naga emas besar 100 kaki. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap kepala naga dari 9 petir emas misterius ini. Tangannya membentuk segel dan aura spiritual di sekelilingnya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi benih spiritual yang perlahan memasuki tubuh 9 petir emas misterius. Saat ini, 9 petir emas misterius hanya eksistensi yang setara dengan Dou Jun. Tidak ada pembalasan karena rohnya terbentuk pada saat ini. Xiaoyan tersenyum ketika dia melihat spiritual melonjak dalam mata naga 9 petir emas misterius. Memperoleh kecerdasan hanya terlalu mudah setelah menyerahkan kekuatannya. Di masa depan, kamu akan menjadi satu-satunya 9 petir emas misterius yang memiliki kecerdasan di dunia ini. Xiaoyan sekali lagi menepuk 9 petir emas misterius. Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik. Tubuhnya berubah menjadi cahaya terang yang bergegas keluar dari kolam petir. Mata naga dari 9 naga emas misterius mempelajari bagian belakang sosok yang terbang menjauh dari kolam petir yang dalam. Pada saat ini, itu seperti binatang kecil yang baru saja dilahirkan. Itu dengan kuat mengingat orang pertama yang dilihatnya dan tidak akan pernah melupakannya. Cahaya terang melesat dari kolam kilat di alam kosong. Itu lolos dari kolam kilat dalam beberapa kilatan. Setelah itu, sesosok berbalik dan melihat ke belakang. Dia hanya diam-diam menghela nafas lega setelah memverifikasi tidak ada perubahan yang tidak biasa terjadi di belakangnya. Sosok manusia ini secara alami adalah Xiaoyan, yang dengan cepat pergi setelah mendapatkan kekuatan dari 9 petir emas misterius. Proses mendapatkan energi itu tiba-tiba mulus, jadi beban yang membebani jantungnya baru dihilangkan sekarang setelah ia berhasil meninggalkan kolam petir. Sukacita yang tidak bisa disembunyikan melonjak di matanya. Dia telah memperoleh hadiah besar selama perjalanan ke kolam petir ini. Tidak hanya dia berhasil memperkuat Raja Utara sampai sebanding dengan Dou Sheng 6 bintang, dia bahkan melompat dari level awal bintang kelima dari kelas Dou Sheng ke tingkat lanjutan bintang kelima dari kelas Dou Sheng. Tentu saja, hadiah terbesar adalah kekuatan destruktif yang dia singkirkan dari 9 petir emas misterius. Xiaoyan mengangkat tangannya. Api merah muda bergejolak dan Yi kecil muncul dalam sekejap. Pada saat ini, tangan lembek kecil itu telah mendapatkan simbol naga emas. Kekuatan destruktif, yang menyebabkan kulit seseorang mati rasa, beriak dan menyebar dari simbol ini. Yiwa, mata besar Yi kecil yang cerah marah-marah pada Xiaoyan. Mulutnya mengeluarkan tangisan lembut. Dia sedikit kesal karena Xiaoyan benar-benar menyegel hal yang berbahaya di dalam tubuhnya. Harus diketahui bahwa kekuatan 9 petir emas misterius adalah sesuatu yang bahkan api teratai setan pemurni mengalami kesulitan untuk disempurnakan. Selain itu, kekuatan ini sombong dan tidak bisa dijangkau. Itu akan meledak jika ada yang ceroboh. Pada saat itu, seseorang akan benar-benar berakhir menderita. Hehe, santai, semuanya baik-baik saja. Xiaoyan tertawa. Dia menggosok kepala Yi kecil dan menghiburnya. Setelah itu, ia memeriksa simbol naga emas dengan ekspresi kontemplasi. Meskipun dia tahu bahwa simbol ini mengandung energi yang sangat besar dan kuat, dia merasa seolah-olah dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Energi di dalamnya dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan yang sangat kaya. Bahkan bintang 7 elit Dou Sheng tidak akan berani menyerapnya. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuknya. Sangat sulit untuk memperbaiki hal ini bahkan dengan mengandalkan api lotus pemurnian setan Yi kecil. Tampaknya saya hanya bisa menempatkannya sementara di tubuh Yi kecil dan menggunakan api iblis untuk terus-menerus memperbaikinya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk itu. Xiaoyan mengambil keputusan setelah berpikir sejenak. Dia dengan cepat mengayunkan tangannya dan mengembalikan Yi kecil ke tubuhnya. Menjaga sementara hal ini mungkin bukan keputusan yang buruk. Itu akan membantu jika dia tiba-tiba menemukan dirinya dalam banyak masalah. Aku sudah lama pergi. Aku harus kembali ke Pulau Naga dulu. Sebuah pikiran melintas di benak Xiaoyan. Sayap tulang hijau merah di punggungnya menyebar. Sayapnya dikepakkan dan tubuhnya tergeser ke cakrawala kehampaan seperti bintang jatuh dengan kecepatan seperti kilat.
Pada saat Xiaoyan telah kembali ke Pulau Naga, pulau yang sama sekali baru itu telah membuatnya merasa sedikit terkejut dan terkejut. Banyak gunung berdiri di pulau yang luas itu. Kadang-kadang, beberapa naga void kuno yang besar akan terbang di sebelah awan yang tersisa. Raungan naga yang dalam terus bergema di sekitar Pulau Naga. Pulau Naga saat ini adalah kombinasi dari 4 pulau naga besar. Tidak hanya itu besar, itu juga pertama kalinya sejumlah besar anggota suku berkumpul bersama dalam beberapa ribu tahun terakhir. Anggota suku ini telah dipisahkan ke 4 pulau di masa lalu dan jarang memiliki kesempatan untuk muncul di tempat yang sama. Sosok Xiaoyan melayang tinggi di udara. Persepsi spiritualnya menyapu pulau dan alisnya tanpa sadar terangkat. Dari indranya, ada hampir 10 elit Dousheng di pulau-pulau naga. Tidak ada yang lebih lemah dari Sky Mansion Alliance. Memang layak menjadi suku naga void kuno. Meskipun belum memulihkan kekuatan puncaknya, masih belum bisa diremehkan oleh orang lain. Tampaknya klaim bahwa suku naga kuno dapat melawan klan kuno seperti klan Gu atau klan Hun pada puncaknya bukanlah kata-kata kosong. Xiaoyan memuji dan mengangguk. Keempat pulau naga besar memiliki banyak ahli untuk memulai. Meskipun banyak yang telah mati dalam penyatuan besar, tidak ada banyak kerugian dalam hal puncak Dousheng. Sekarang setelah 4 pulau naga besar bersatu kembali, semua ahli ini secara alami tunduk pada Xian. Formasi ini secara alami cukup mengesankan. Dengan hanya mengandalkan jajaran ini, kemungkinan tidak ada yang bisa menantang posisi Void naga kuno di dunia Magical Beast. Bahkan suku surga setan Phoenix saat ini akan mengalami kesulitan menantang mereka. Xiaoyan secara alami merasakan kegembiraan besar di hatinya sejak suku Void naga kuno mampu mempertahankan kekuatan seperti itu. Mengingat hubungannya dengan Xian, hubungan antara Sky Mansion Alliance dan suku Void naga kuno juga akan sangat erat. Dengan bantuan rahasia suku Void naga kuno, posisi Sky Mansion Alliance akan menjadi sangat stabil dan tak tergoyahkan. Para penjaga di udara di atas Pulau Naga berpatroli di langit lebih sering daripada sebelumnya. Bagian demi bagian dari penjaga naga kuno mengepakkan sayap naga di punggung mereka, tumpang tindih saat mereka berpatroli di pulau itu. Xiaoyan, yang melayang di langit dan merasa kagum dengan perubahan Pulau Naga, juga terdeteksi oleh mereka. Segera, selusin tokoh plus dengan cepat terbang ke arahnya. Tetapi perhatian di wajah mereka dengan cepat menjadi hormat setelah menemukan identitas Xiaoyan. Mereka membungkuk kepada Xiaoyan dari kejauhan sebelum mundur. Tindakan hormat mereka menyebabkan Xiaoyan tersenyum. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke Pulau Naga. Dalam beberapa kilasan, dia muncul di halaman yang sunyi. Xiaoyan. Sosok manusia yang tiba-tiba muncul mengejutkan Cailin dan Xian di halaman. Mereka dengan cepat pulih dan berteriak dengan kejutan yang menyenangkan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Pulau Naga telah benar-benar mengalami perubahan drastis. Tampaknya Anda, Kaisar Naga, memiliki beberapa keterampilan. Xiaoyan menatap Xian dan tertawa. Kamu telah hilang selama hampir 2 bulan. Jika Anda masih belum kembali, kami akhirnya akan mengirim orang ke kolam petir di dunia kosong untuk mencari Anda. Xian meringkuk mulutnya. Dia tidak menampilkan pamor Kaisar Naga di depan Xiaoyan. Nada suaranya tidak berbeda dari seorang gadis kecil. Kekuatan Anda telah meningkat lagi. Cailin di sampingnya sangat perseptif. Dia merasakan perubahan Xiaoyan pada saat dia muncul, menyebabkan dia menangis karena terkejut. Maju bintang 5 Dousheng. Saya memiliki pertemuan yang beruntung di dalam kolam petir di alam kosong. Xiaoyan tersenyum tetapi tidak menjelaskan pertemuan itu secara detail. Ada tak terhitung jumlah makhluk setan hitam jauh di dalam kolam pencahayaan. Bintang 4 atau 5 yang biasa, Dousheng tidak akan dapat dengan mudah mengisi ke dalamnya. Dia tidak ingin anggota suku naga kuno bertemu dengan kecelakaan di tempat itu jika berita pertumbuhannya menyebar. Selain itu, 9 petir emas misterius masih ada di sana. Meskipun kekuatannya telah berkurang, itu hanya masalah waktu sebelum kekuatannya pulih karena misteriusnya. 9 petir emas misterius dengan kecerdasan dan kekuatan di bintang ke-7 dari kelas Dousheng
adalah sesuatu yang harus dilarikan Xiaoyan secepat mungkin. Cailin dan Xian hanya bisa tertawa pahit setelah Xiaoyan mengkonfirmasi bahwa kekuatannya meningkat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Xiaoyan telah melompat dari tahap awal bintang kelima dari kelas Dousheng ke tingkat lanjutan dari bintang kelima dari kelas Dousheng. Kecepatan ini agak terlalu menakutkan. Xiaoyan secara alami memahami pikiran mereka, tetapi dia tidak menjelaskan apapun kepada mereka. Dia cukup beruntung untuk bertemu sejumlah besar makhluk Black Demon Lightning dan mampu mengandalkan tubuh roh api kecil sebagai media untuk memperbaiki dan menyerap energi di dalamnya, memungkinkannya untuk secara signifikan memperkuat. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan yang telah terbentuk dari akumulasi keberuntungannya. Saat ini, Void Naga Kuno sedang berjalan di jalur yang benar. Saya pikir tidak ada yang bisa saya lakukan. Oleh karena itu, saya pikir inilah saatnya bagi kita untuk kembali ke aliansi. Xiaoyan melirik Xian dan memberitahunya tentang pemikirannya. Apakah kamu pergi? Xian mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk sedikit enggan dan berkata, "Itu baik-baik saja. Sky Mansion Alliance baru saja mengalahkan Hall of Souls dan berada di pusat perhatian. Memang benar bahwa Anda tidak bisa tinggal lama. Selain itu, masalah suku yang bergabung dengan aliansi kurang lebih telah diselesaikan. Anda harus memberitahu eselon atas aliansi ketika Anda kembali kali ini." Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap Xian dan berkata, "Suku naga kuno baru saja menyelesaikan penyatuannya. Anda harus memulihkan diri selama periode waktu ini. Tidak perlu bagimu untuk terlibat dalam kekacauan yang merupakan Central Plains." Xiaoyan jelas mengerti bahwa membentuk aliansi dengan suku Void Naga Kuno akan menjadi hal yang baik untuk Sky Mansion Alliance. Namun, jika dia memikirkan aliansi dari perspektif Xian, ini bukan keputusan yang baik. Konflik internal di dalam suku Void Naga Kuno baru saja diselesaikan. Jika mereka memilih untuk memulihkan diri, mereka akan dapat pulih lebih cepat. Sky Mansion Alliance memiliki banyak musuh, termasuk faksi ulung seperti klan Hun. Memilih untuk membentuk aliansi dengan Sky Mansion pada saat ini tidak diragukan lagi akan menyeret suku tersebut ke dalam berbagai kekacauan. Suku Void Naga Kuno akan selalu membalas semua bantuan. Anda telah menyelamatkan suku Naga Kuno kami dari bahaya 2 kali. Setiap anggota suku tidak akan pernah melupakan bantuan Anda. Terlepas dari masalah apa yang Anda hadapi, suku Void Naga Kuno akan selalu menjadi teman Anda. Mata cantik Xian menatap Xiaoyan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit terkejut dan tak bisa berkata-kata. "Hehe, ini yang dikatakan para tetua. Saya hanya meminjam kata-kata mereka." Ekspresi serius di wajah Xian tetap sejenak sebelum dipatahkan oleh senyumnya yang canggung. Xiaoyan hanya tertawa getir setelah melihat senyumnya. Perempuan ini. Tenang. Ini keputusan yang dibuat seluruh suku. Meskipun aku adalah Kaisar Naga, aku tidak bisa memblokir keputusan mereka. Ini adalah hadiah yang akan diberikan suku Void Dragon kuno kepadamu sebagai teman. Xian terus tersenyum manis. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena Xian mengatakannya seperti ini. Mengatakan lebih banyak lagi adalah memasang tindakan. Pada saat ini, Sky Mansion Alliance memang membutuhkan sekutu yang kuat. Bantu aku berterima kasih kepada berbagai sesepuh. Aku pasti akan kembali ke Pulau Naga di masa depan jika aku punya waktu. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan celah spasial muncul di samping tubuhnya. Kamu bisa mengirim seseorang ke Pulau Naga jika ada yang kamu butuhkan. Suku Naga Kuno akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Xian sedikit tersenyum saat dia menjawab. Xiaoyan dengan keras tertawa dan mengangguk. Tanpa menambahkan apapun, dia melangkah maju ke celah. Sosok halus Cailin melintas di belakangnya dan mengikuti. Retak spasial perlahan menghilang setelah dia memasukinya, meninggalkan Xian, yang menatap retak yang hilang karena kehilangan. Xiaoyan merasakan emosi yang berbeda begitu dia kembali ke Sky Mansion Alliance. Selama beberapa bulan Xiaoyan telah pergi,
reputasi aliansi terus meningkat. Aliansi itu tetap rendah hati dan sabar bahkan setelah mengalahkan Hall of Souls, menyebabkan banyak faksi mengangguk setuju. Apakah faksi itu kuat? Tidak hanya bergantung pada kekuatan yang mereka perlawankan terhadap kesulitan, itu juga bergantung pada apakah mereka akan terkikis karena kesuksesan. Untunglah, aliansi itu telah menahan kesuksesan mereka. Karenanya, tidak ada yang meragukan kekuatan besar mereka. Tidak ada berita terkait dengan Hall of Souls selama beberapa bulan terakhir ini. Gesekan hebat dari masa lalu tiba-tiba menyusut, seolah-olah fraksi yang dulu berdiri sebagai penguasa dataran tengah bermaksud memudar dari pandangan semua orang. Eselon atas aliansi tetap sangat berhati-hati dari Hall of Souls meskipun faksi tetap diam. Setelah bertukar pukulan dengan Hall of Souls selama bertahun-tahun, eselon atas aliansi sangat menyadari sifat mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang percaya bahwa faksi misterius ini akan menyerah begitu saja setelah menderita kerugian seperti itu. Namun, hal yang menyebabkan mereka merasa ragu adalah bahwa mereka tidak dapat memperoleh informasi yang berguna meskipun mengirimkan banyak mata-mata untuk mengamati tindakan Hall of Souls. Dengan demikian, aliansi menjadi lebih berhati-hati sambil merasa ragu. Keheningan dari Hall of Souls samar-samar menyebabkan mereka merasakan tekanan badai penyeduhan. Dokter peri kecil dan King Lin, yang awalnya mengikuti Sioyan ke daerah buas, juga telah kembali pada saat Sioyan kembali ke aliansi. Dari apa yang diketahui kedua wanita itu, dia mengetahui bahwa suku Heaven Demon Phoenix telah ditarik setelah dia pergi hari itu. Setelah itu, suku Sembilan Jauh Tanah Pithon memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Sky Mansion setelah sebulan diskusi. Sky Mansion Alliance dengan senang hati menyetujui saran ini setelah diskusi lain. Meskipun kekuatan suku Sembilan Tanah dalam Pithon tidak dapat dibandingkan dengan suku Langit Setan Phoenix, itu masih salah satu dari 3 suku besar dunia Magical Beast. Selain itu, jumlah mereka jauh melebihi orang-orang dari suku-suku seperti suku Heaven Demon Phoenix. Aliansi antara kedua pihak tidak diragukan lagi telah menimbulkan keributan di seluruh Plains Tengah dan wilayah binatang. Beberapa suku lain di dunia Magical Beast, yang telah mendapatkan beberapa pemikiran buruk terhadap suku Pithon Tanah Sembilan Tenang Jauh, tidak punya pilihan selain untuk menekan niat mereka setelah aliansi terbentuk. Mereka telah mendengar tentang kekuatan aliansi Mansion Langit. Satu-satunya suku di wilayah Beast yang bisa dibandingkan dengan aliansi itu kemungkinan adalah suku Heaven Demon Phoenix. Jika suku Serene Deep Ground Pithon memiliki sekutu seperti itu, posisinya akan menjadi tidak bisa digerakkan. Pada saat itu, bahkan suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan tidak akan berani meluncurkan kampanye dan serangan seperti yang terjadi terakhir kali. Suku Sembilan Jauh Tanah Pithon mendapat manfaat dari aliansi sementara kekuatan aliansi sekali lagi meningkat. Ini adalah pertama kalinya sebuah faksi di Plains Tengah mampu menarik satu dari 3 suku beast magis yang hebat ke dalam aliansi. Jangkauan Sky Mansion Alliance telah meluas ke Magical Beasts di dalam Beast Region. Setelah kembali ke aliansi, Sioyan juga menyebutkan kepada sejumlah kecil individu top bahwa suku Void Naga Kuno telah setuju untuk aliansi, menyebabkan setiap ahli bersukacita. Suku Void Naga Kuno masih eksistensi yang relatif misterius dan kuat bahkan di mata banyak orang di dataran tengah. Kekuatan naga Void kuno di puncaknya masih terukir jauh di dalam ingatan beberapa orang. Aliansi ini memang berita mengejutkan bagi Sky Mansion. Aliansi ini, yang akan membantu Sky Mansion, tidak memerlukan banyak diskusi. Hampir disetujui di tempat. Namun, berita mengejutkan ini pada akhirnya tidak diumumkan. Menyembunyikan sekutu yang kuat seperti itu akan membuat Sky Mansion Alliance mengejutkan orang lain. Selain itu, ini juga akan memungkinkan mereka untuk memberikan suku naga Void kuno beberapa waktu untuk memulihkan diri. Tanpa provokasi aula jiwa, kehidupan Sioyan sekali lagi menjadi sangat bebas setelah dia kembali ke aliansi. Chai Lin telah mundur selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia kembali ke Xiao Xiao, ibu dan anak perempuannya tetap saling menempel dengan manis. Sioyan merasa tak berdaya saat melihat mereka. Dia juga tidak bisa ikut campur dalam urusan aliansi. Karenanya,
Hari-harinya cukup santai. Selama hari-hari bebas ini, ia menghabiskan semua perhatiannya pada pelatihan dan energi 9 emas petir misterius dalam tubuh Yi kecil. Xiaoyan mendambakan kekuatan ini, tapi dia tidak berani dengan mudah menyerapnya. Oleh karena itu, dia mempelajari hal ini siang dan malam selama periode waktu ini. Tetapi 9 cahaya emas misterius tidak menjadi lebih lembut meskipun tanpa lelah mempelajarinya. Sebagai gantinya, itu secara bertahap diaglomerasi menjadi manik-manik petir emas seukuran kepalan tangan saat Yi kecil memurnikannya dengan Purified Demonic Lotus Flame. Manik petir emas ini melayang di atas tangan kanan Yi kecil setelah terbentuk. Terlepas dari metode apa yang digunakan Xiaoyan atau Yi kecil, mereka tidak dapat memperbaikinya. Menggunakan Flame Demon Lotus pemurni untuk membakarnya dengan keras pada dasarnya tidak melakukan apa-apa. Xiaoyan merasa sangat tak berdaya dalam menghadapi situasi seperti itu. Yang bisa dia lakukan adalah menyerah pada pemikiran seperti itu sebelum membiarkan manik kilat emas kembali ke lengan Yi kecil. Setelah Xiaoyan gagal menyelesaikan masalah manik petir emas, dia berakhir dengan waktu luang yang lebih banyak lagi. Selama periode ini, dia telah menerima misi dari Yalau dan memimpin sekelompok ahli dari aliansi untuk menegaskan kembali lokasi aula cabang Hall of Souls yang telah ditemukan. Namun, selama bulan pencarian, dia mendapati bahwa aula cabang ini menjadi kosong. Jiwa dan semua esensi jiwa yang telah ada di dalam sudah tidak ada lagi. Hall of Souls mungkin mengharapkan aliansi untuk bertindak seperti ini dan dengan tegas meninggalkan semua aula cabang yang telah ditemukan. Xiaoyan tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan situasi ini. Setelah mengalami masalah tentang aula manusia dihancurkan saat itu, sepertinya aula jiwa menjadi lebih bijaksana. Setelah serangkaian pencarian sia-sia, Xiaoyan menghancurkan ruang cabang ini sebelum kembali dengan semua orang dengan tangan kosong. Namun, Yalau tersenyum tipis karena hasil ini. Dia tidak terlalu terkejut. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Hall of Souls telah memberikan ruang cabang apapun yang telah kami temukan. Hal-hal di dalamnya juga telah dihapus. Namun, hal yang membingungkan saya adalah mengapa Hall of Souls dengan jelas mundur bahkan jika mereka hanya khawatir tentang aliansi yang menghancurkan aula cabang ini. Di dalam paviliun batu di dunia bintang, Yalau memandang Xiaoyan, yang baru saja pimpin kelompok kembali, dan perlahan-lahan menjelaskan alasannya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Beberapa ruang cabang sangat kecil. Mustahil untuk membangkitkan minat dan kampanye seseorang untuk menghancurkannya. Tetapi bahkan ruang cabang kecil ini telah dibersihkan sampai hanya debu yang tersisa. Mereka telah dibersihkan terlalu banyak. Aku sudah mengirim seseorang ke wilayah Beast untuk meminta bantuan suku Serene Deep Ground Python 9 dalam menyelidiki masalah ini. Jumlahnya besar dan akan lebih mudah menyelidiki hal-hal dibandingkan dengan kita. Pasti ada motif tersembunyi untuk Hall of Souls. Yalau memberitahu Xiaoyan dengan suara berat. Pasti ada alasan untuk sesuatu yang abnormal. Aula jiwa ini, aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan untuk lakukan. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa motif Hall of Souls kali ini cukup penting. Tidak ada gunanya terlibat dalam tebakan acak. Kita harus menunggu hasil akhir investigasi. Yalau menggelengkan kepalanya. Perasaan hanya bisa menunggu memang mengerikan. Xiaoyan mengangguk. Dia tiba-tiba melirik Yalau saat dia dengan lembut bertanya, "Guru, upacara obat dari klan Yao akan segera dimulai, kan?" Tangan Yalau, yang baru saja mengangkat cangkir teh, tiba-tiba gemetar mendengar kata-kata ini. Dia diam sejenak sebelum mengangguk. Dalam 1 bulan. Ekspresi Yalau menjadi rumit setelah dia menjawab. Dia belum pernah kembali setelah meninggalkan klan saat itu. Sekarang, dia harus kembali lagi. Sebelum kedua orang tuanya meninggal, dia telah berjanji untuk berlatih dengan susah payah dan mengukir kedua nama mereka ke tablet klan. Tablet klan adalah untuk layanan berjasa dalam klan Yao. Hanya mereka yang ada dalam klan yang memiliki prestasi besar yang bisa meninggalkan nama mereka di sana. Semua anggota klan Yao memandang ini sebagai tujuan hidup mereka. Ini tidak berbeda untuk Yalau saat itu.
Yalau telah menjelajahi benua sendirian selama bertahun-tahun. Meskipun dia telah memperoleh beberapa prestasi, dia mengerti bahwa tidak mudah baginya untuk memenuhi janji yang dia buat untuk kedua orang tuanya setelah kembali ke klan Yao. Beberapa orang dalam klan Yao pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Tangan Yalau, yang memegangi cangkir teh itu, perlahan mengepal setelah memikirkan bahwa mereka menghentikannya. Xiaoyan tersenyum ketika dia melihat ekspresi Yalau yang rumit. Dia berkata, "Guru, kamu bisa melakukan apa saja dengan tablet klan. Serahkan yang lainnya pada murid ini." Suara Xiaoyan perlahan menjadi tenang, tetapi itu berisi keyakinan yang kuat dan tekadnya. Ketika ia masih muda saat itu, Yalau telah melebarkan sayapnya untuk dengan hati-hati melindungi pemuda yang mirip bayi elang. Elang yang lembut perlahan-lahan tumbuh selama perjalanannya dan melonjak ke langit. Di bawah sayap elang yang lembut ini, tidak ada yang bisa melukai gurunya, yang berada di tahun-tahun senja. Mata Yalau terasa basah saat dia menatap pemuda yang tersenyum. Ekspresi senang di wajahnya menjadi lebih padat. Dia melebarkan mulutnya sebelum akhirnya menghela nafas lembut. "Tak berdaya, kamu anak kecil yang keras kepala." Xiaoyan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit selatan. Klan Yao dikabarkan memiliki ahli alkimia terbaik di benua itu. Dia benar-benar ingin mengalami secara pribadi. 1 bulan dengan cepat mengalir dengan tenang. 1 bulan ini setenang yang bisa dibayangkan. Bahkan dengan suku 9 tanah dalam Pithon yang membantu menyelidiki Hall of Souls, hasilnya tidak terlalu bahagia. Hall of Souls tampaknya telah mengurangi ukuran fraksinya kali ini. Meskipun mata-mata dari suku 9 tanah dalam Pithon mampu menemukan beberapa aula cabang Hall of Souls, mereka tidak dapat menjelajah lebih dalam karena pertahanan yang telah diperketat lebih dari 10 kali. Sky Mansion Alliance merasa agak tertekan karena situasi ini, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk mengumpulkan kekuatan mereka untuk menghancurkan semua ruang cabang. Semua orang tahu bahwa perang ini pada akhirnya akan berakhir dengan satu pihak tersingkir dari Central Plains. Pesta ini bisa jadi Hall of Souls atau bisa juga Sky Mansion Alliance. Tidak ada pihak yang berani membuat taruhan ini. Karenanya, semua orang hanya bisa menonton dan menunggu pada saat ini. Hari upacara obat dari klan Yao akan diadakan perlahan tiba di bawah tekanan tenang ini. Gunung utama di dunia bintang. Tidak apa-apa jika hanya Xiaoyan dan aku untuk pergi ke klan Yao kali ini. Aliansi harus memperhatikan Hall of Souls setiap saat. Setiap orang harus menjaga tanah aliansi dengan hati-hati untuk menangani perubahan yang tidak terduga. Awan melayang di atas gunung utama sementara Yalau memandang eselon atas dari aliansi dan tertawa. Meskipun mereka sedikit khawatir tentang Xiaoyan dan Yalau yang menuju ke klan Yao saja, Feng Zunze dan yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala setelah Yalau bersikeras. Jaga aliansi dengan baik. Xiaoyan memandang Cai Lin, yang memegang Xiao Xiao, saat dia berbicara. Ya. Cai Lin sedikit mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, selain Xiao Chen dan leluhur dari Pil Tower, tidak ada seorang pun di aliansi yang melampaui dirinya. Xiaoyan merasa lebih yakin dengan dia yang tersisa dengan aliansi. Haha, baiklah. Semuanya, tidak perlu mengirim kami lebih jauh. Yalau perlahan naik ke langit saat dia tertawa pada semua orang. Selanjutnya, dia berbalik dan bergegas keluar dari dunia bintang. Tubuh Xiaoyan melintas di belakangnya dan dengan cepat mengikuti. Klan Yao terletak di pegunungan Shenglong, yang terletak di ujung selatan dataran tengah. Dari sudut pandang tertentu, daerah itu dapat dianggap di luar dataran tengah. Karenanya, itu tampak sangat jauh. Namun, ketinggian gunung itu tidak penting. Faktor utama adalah siapa yang tinggal di sana. Ini juga kasus untuk pegunungan ini. Meskipun pegunungan Shenglong dianggap sebagai daerah liar karena dipenuhi dengan serangga beracun dan binatang buas yang langka di dataran tengah, daerah ini masih cukup ramai karena klan Yao. Selain itu, pegunungan ini dipenuhi dengan banyak bahan obat langka. Banyak ahli alkimia akan menempuh jarak yang jauh ini untuk menemukan bahan obat yang mereka butuhkan untuk menyuling pil di pegunungan ini. Oleh karena itu,
pegunungan Shenglong ini cukup ramai. Upacara obat adalah acara paling penting dari klan Yao. Itu tidak diadakan pada hari yang tetap. Itu akan berubah tergantung pada bagaimana berbagai peristiwa berkembang. Singkatnya, upacara obat ini agak mirip dengan pertemuan Pil Tower Pil. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai pertemuan para alkemis puncak di benua itu. Hanya pertemuan ini yang akan mengungkapkan siapa para alkemis peringkat teratas di benua ini. Selain anggota klan Yao, mereka yang bisa bergabung dengan upacara obat-obatan adalah guru alkemis dari Central Plains, yang memiliki reputasi dan keterampilan hebat sebagai ahli alkimia. Namun, biasanya sangat sedikit orang yang diundang. Lagi pula, para alkemis yang bisa menarik perhatian klan Yao adalah makhluk langka seperti bulu phoenix atau tanduk unicorn. Namun demikian, ini tidak menghalangi upacara obat dari menjadi besar. Satu-satunya alasan untuk keagungan ini adalah untuk memberi nama alkemis top di benua. Ranah bintang itu sangat jauh dari pegunungan Shenglong tempat klan Yao berada. Tetapi perjalanan panjang hanya memakan waktu setengah hari untuk Xiaoyan dan Yalao. Oleh karena itu, kabut yang menutupi pegunungan Shenglong muncul di depan mata mereka sekitar malam hari. Sungguh energi alam yang padat. Klan Yao ini benar-benar menemukan tempat yang bagus. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar memuji pegunungan Shenglong setelah tiba di sini untuk pertama kalinya. Awan yang berarak di udara di atas pegunungan tidak biasa. Mereka terbentuk dari energi alami. Seseorang akan berlatih lebih cepat jika dilatih di tempat ini. Pegunungan ini dipelihara oleh leluhur dari klan Yao selama beberapa abad untuk memfasilitasi kesuburan ini. Mata Yalao mengamati pegunungan yang asing namun asing ini dengan ekspresi yang rumit. Ini adalah pertama kalinya dia kembali sejak dia pergi saat itu. Dia dengan lembut menghela nafas dan perlahan mulai turun. Akhirnya, ia mendarat di dekat aliran yang dalam di bagian terdalam dari barisan gunung. Ada lengkungan batu setinggi beberapa ribu kaki diam-diam berdiri di seberang sungai. Aura kuno menyebar dari gapura. Bagian tengah gapura adalah ruang terdistorsi. Ini adalah pintu masuk ke ranah klan Yao. Ada arus terus-menerus dari orang-orang yang terbang turun dari langit atau dari jauh di pegunungan. Orang-orang ini akan mendarat di luar lengkungan batu besar. Mereka kemudian akan mengambil token giok dan menyerahkannya kepada beberapa penjaga yang mengenakan jubah klan Yao sebelum diizinkan masuk. Ayo pergi. Upacara obat ini adalah acara terbesar klan Yao. Beberapa fraksi terdekat yang bergantung pada klan Yao diizinkan untuk masuk dan mengamatinya. Periode waktu ini sangat hidup untuk klan Yao. Mata Yalao menyapu tokoh-tokoh yang memasuki pintu spasial sebelum berbicara. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tubuhnya berkedip dan muncul di luar gapura. Beberapa sosok berdiri di sana seperti patung. Mata mereka yang tajam melotot saat mereka berteriak. Ini adalah area penting dari klan Yao. Anda tidak diizinkan masuk tanpa izin. Kamu siapa? Mata beberapa orang ini sangat tajam. Mereka berhasil mengidentifikasi bahwa Xiaoyan bukan milik faksi terdekat, hanya dari pandangan sekilas karena bahkan kepala faksi yang datang akan menghadirkan ekspresi rendah hati. Namun, penampilan tenang orang ini di depan mereka tidak menunjukkan rasa hormat atau takut pada klan Yao. Sosok manusia yang datang dan pergi di sekitar aliran yang dalam terhenti. Mata mereka penasaran saat mereka melihat Xiaoyan dan Yalao. Aliansi Menson Langit, guruku, Yao Chen, telah diundang untuk berpartisipasi dalam upacara obat. Xiaoyan melirik beberapa dari mereka. Kakinya dengan lembut melangkah maju saat aura mengerikan tiba-tiba muncul darinya. Itu memaksa beberapa orang itu kembali. Orang-orang dari berbagai faksi tetangga segera menarik napas dingin. Hanya para pemimpin dengan pengalaman lebih besar yang mengungkapkan ekspresi pemahaman. Percakapan pribadi segera mulai menyebar. Ini sebenarnya Yao Chen dari Sky Mansion Alliance. Apakah itu tidak berarti bahwa orang ini adalah Xiaoyan yang mengalahkan kepala aula jiwa? Tidak terduga bahkan dia telah datang. Dikabarkan bahwa Xiaoyan adalah juara Pil Gathering Pil Tower. Dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam hal keterampilan alkemis.
Hei, dalam hal douki dan pertempuran, kemungkinan dia sangat kuat. Namun, jika dia ingin membandingkan keterampilan alkemis di pintu klan Yao, dia benar-benar meminta untuk menderita. Itu sulit dikatakan, sulit dikatakan. Ekspresi beberapa penjaga itu sedikit berubah setelah mendengar suara lembut di sekitarnya. Nama Xiaoyan sangat terkenal bahkan di antara klan kuno ini. Klan Xiaoyang menurun masih berhasil menghasilkan individu yang luar biasa. Ini adalah keajaiban. Xiaoyan melirik mereka semua tetapi tidak merasa ingin menemukan kesalahan pada mereka. Dia secara acak melemparkan token giok. Seorang penjaga menerimanya dan mempelajarinya sejenak sebelum menghela napas lega. Pilar cahaya melesat dan menabrak pintu besar. Fluktuasi spasial muncul, memberinya perasaan terdistorsi. Tuan-tuan, tolong, akan ada seseorang untuk memimpin kalian berdua ke klan begitu kamu masuk. Kali ini, para penjaga ini tampak jauh lebih terhormat. Kekuatan selalu dihormati di dunia ini. Kekuatan Xiaoyan sebanding dengan Grand Tetua dalam klan Yao mereka. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Xiaoyan mengangguk. Dia berbalik dan melirik Yalau di belakangnya. Yalau menghirup udara dalam dan perlahan mengangguk padanya. Setelah itu, keduanya bergerak dan bergegas ke ruang terdistorsi pada saat yang sama. Visi mereka menjadi sedikit terpesona setelah mereka memasuki fluktuasi spasial. Barisan gunung di depan mereka berubah menjadi dataran hijau subur. Ada banyak binatang buas besar dengan sayap yang ukurannya ribuan kaki di tanah hijau. Tuan-tuan, silakan datang ke sini. Xiaoyan dan Yalau baru saja mendarat ketika seorang anggota klan Yao mengenakan baju besi dengan cepat berjalan mendekat. Dia menuntun mereka ke seekor burung besar. Pada saat ini, sudah ada beberapa ratus sosok berdiri di atasnya. Itu sangat hidup pada burung itu. Xiaoyan, yang telah mengalami proses serupa di klan Gu, akrab dengan situasi seperti itu. Dia tidak mengobrol dengan siapapun. Sebaliknya, ia dan Yalau menuju ke suatu tempat dengan lebih sedikit orang dan dengan diam-diam mempelajari dataran besar. Burung besar mengepakkan sayapnya yang besar setelah mereka berdua naik. Akhirnya, itu menggerakkan angin liar saat bersiul ke langit. Kemudian dengan cepat terbang menuju bagian yang lebih dalam dari klan Yao. Penerbangan ini berlangsung sekitar setengah jam. Baru saat itulah Xiaoyan merasakan kecepatan burung besar itu melambat. Matanya melihat ke kejauhan dan melihat bagian awan. Sebuah gunung yang menjulang tinggi yang menembus awan muncul di hadapannya. Samar-samar mungkin untuk melihat sekelompok aula dan bangunan besar di gunung besar. Pilar asap yang tak terhitung jumlahnya perlahan naik ke langit, mengisi udara dengan aroma pil yang kaya. Burung besar mengelilingi gunung besar sebelum akhirnya mendarat di sebuah persegi. Xiaoyan dan Yalau perlahan turun. Yalau memandang sekeliling yang sudah dikenalnya dan menjadi sedikit linglung. Xiaoyan tidak mengganggu keadaan linglung Yalau. Dia diam-diam berdiri di samping Yalau dengan kedua tangannya di depannya dengan lengan bajunya. Matanya menyipit, dan dia benar-benar mengabaikan pandangan aneh di sekitarnya. Kedua sosok yang berdiri di alun-alun tampak sangat melotot di depan orang-orang yang datang dan pergi. Oleh karena itu, setelah beberapa menit, tawa lansia yang agak akrab perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Yalau dan Xiaoyan. Aku bertanya-tanya siapa itu yang tidak tahu aturannya. Sebenarnya kalian berdua, namun, Yao Chen, diri tua ini benar-benar sedikit terkejut bahwa seseorang sepertimu, yang dikeluarkan dari klan, memiliki wajah untuk kembali. Langkah kaki orang-orang di sekitarnya melambat. Mereka memandang lelaki tua itu, yang perlahan-lahan berjalan sambil tersenyum dingin. Mereka semua dengan bijak melangkah mundur. Yao Wangui. Xiaoyan perlahan-lahan mengendurkan kedua tangannya yang telah dimasukkan ke lengan bajunya. Dia mengangkat matanya dan melirik pria tua yang agak akrab itu. Suaranya tenang saat sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan sedingin es.